Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan terus coba pantau apa yang terjadi di Jakarta agar kita bisa terus update. Dan kali ini kita akan mencoba membahas tentang Heru Budi dituding buat kasus kriminal di balai kota. Waduh, mengerikan sekali nih tudingannya. Dan apalagi kalau tudingannya benar. Ya, Pak Gigin, Pak Gigin Praginanto ya kalau tidak salah nama lengkapnya. Beliau adalah seorang wartawan senior, tapi juga analis kebijakan publik. Dan luar biasa, beliau sangat berani ya, menyampaikan opininya. Tentu kita juga harus berani, seberani beliau, karena negeri ini membutuhkan kritikan yang sangat tajam. Karena kritikan itu akan memperbaiki, akan memberikan imunitas. Dan begitu prinsipnya ya. Jadi jangan alergi dengan kritik. Bahkan kita harusnya haus akan kritikan. Nah, kritik dong, kritik dong. Gitu mestinya. Dan yang akan kita kritisi adalah, ya siapa lagi? Dalam 1-2 hari ini yang menjadi pembicaraan banyak di channel saya adalah Heru Budi Hartono, PJ penjabat Gubernur DKI Jakarta. Dan kali ini mendapat sorotan juga dari Pak Gigin, ya. Katanya seorang Heru Budi ini sedang sibuk proyek pencitraan. Tapi di antara proyek-proyek pencitraan itu ada yang itu berpotensi, kurang lebih begitu kalau dibahasakan dengan kalimat yang lain ya, berpotensi melakukan tindakan kriminal. Ngeri kali ini. Alamak, belum seminggu gantikan posisi Anies Baswedan, Heru Budi sudah dituding buat kasus kriminal di balai kota. Pak Gigin Praginanto menuding PJ Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan, Heru Budi Hartono telah melakukan perbuatan kriminal di balai kota DKI Jakarta. Apa kasus kriminalnya ya? Penasaran saya ini. Padahal ex-wali kota Jakarta itu belum seminggu berkantor di Medan Merdeka Selatan. Menurut Gigin, perbuatan kriminal yang dilakukan Heru adalah, ini katanya, membuka kembali posko pengaduan warga di pendopo balai kota ketika hari pertama menjadi PJ Gubernur. Posko pengaduan itu merupakan program Ahok yang dihapus di eranya Anies. Nah ini juga sebetulnya berita yang kurang tepat ya, karena tidak dihapus, tetap diterima yang ngadu. Tapi Pak Anies memberikan opsi lain yang jauh lebih canggih, jauh lebih efektif, jauh lebih efisien, yaitu Jaki. Jakarta Kini, nama aplikasi untuk masyarakat di Jakarta bisa memberikan, mempertanyakan atau mengadukan persoalannya. Dan itu 100 setiap hari itu sekarang masih datang terus dibandingkan dengan meja pengaduan yang dalam 3 hari 83 orang. Jadi artinya pilihan orang tetap sebetulnya di aplikasi Jaki ya, di eranya Anies Baswedan itu. Nah, kenapa posko pengaduan ini dianggap kriminal? Kita coba. Gigin mengatakan kebijakan itu masuk kategori perbuatan kriminal lantaran aduan masyarakat di posko tersebut semuanya belum terverifikasi kebenarannya. Sehingga hal ini justru menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Oh, begitu rupanya ya. Yang saya tahu, meskipun Pak Anies tetap mengedepankan aplikasi Jaki, tapi memang diperbolehkan juga, tetap silakan saja mau ngadu langsung ke balai kota juga. Tapi ada verifikasi dulu dari bawah. Ke RT, RW barangkali begitu ya, kelurahan, kecamatan, wali kota, kemudian baru ke provinsi. Nah, kalau bisa diselesaikan di level bawah, ya berarti nggak perlu naik ke atas. Nah, rupanya yang menurut Pak Gigin sampaikan ini berarti semuanya langsung ke balai kota. Siapa yang mau mengadu silakan datang ke sini. Ya orang kemudian berbondong-bondong datang. Dan itu tanpa melalui verifikasi. Kalau benar betul tanpa verifikasi, ini sungguh mengerikan sekali. Bagaimana para pegawai negeri di balai kota itu harus menghadapi berbagai pertanyaan, berbagai persoalan yang mungkin itu bukan ranahnya di kegubernuran. Itu bisa diselesaikan di level wali kota, atau bahkan di level kecamatan, atau bahkan di level kelurahan gitu. Nah, ini yang akhirnya
mungkin dalam sudut pandang Pak Gigin inilah yang akan menimbulkan gejolak. Nanti mungkin ada yang bisa selesai, ya, mengadu ke situ selesai, ada yang mengadu ke sana tidak selesai karena persoalannya harusnya diselesaikan di bawah, malah dibawa ke atas, nanti balik lagi ke bawah. Ya, itu mungkin yang dimaksud gejolak ya. Kemudian masyarakat juga akan semakin datang ke sana semakin banyak dan mereka juga kerepotan. Dan ini dibuktikan di video saya yang sebelumnya yang membahas tentang Heru Budi. Akhirnya mengajarkan cara menggunakan aplikasi Jaki kepada mereka-mereka yang datang ke balai kota. Nah, ujung-ujungnya Jaki lagi. Karena terbukti efektif dan efisien. Itulah yang dimaksudkan oleh Pak Anies. Yang dia visioner gitu. Kan kalau yang begini-begini kita juga dengar banyak orang bilang, lah ini kayak kembali ke zaman batu dong. Belum juga bisa selesai. Belum tentu bisa diselesaikan. Belum tentu bisa di follow up. Nah, ya. Gejolak inilah yang barangkali menurut sudut pandang Pak Gigin bisa masuk dalam kategori perbuatan kriminal. Ya, nggak tahu. Tapi ini bisa diproses apa tidak ya. Pak Gigin laporkan saja sekalian dong. Saya mah nggak berani, nggak ngerti apa-apa. PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono nekat melakukan perbuatan kriminal dengan menebar pengaduan publik yang belum diverifikasi. Itu yang disampaikan Gigin ya. Gigin lantas mencurigai jika Heru Budi sebelum ditunjuk menjadi PJ Gubernur DKI Jakarta, dirinya sudah imunitas kebal hukum. Hal ini kata dia sama seperti yang para pendengung atau buzzer bekerja dan dibayar pihak tertentu. Siapa pihak tertentu itu? Kalau ada yang tahu boleh dong dikasih tahu kita di kolom komentar ya. Apakah sebelum diangkat ada jaminan bahwa dia akan diberi kekebalan hukum seperti para buzzer RP yang sekarang menjadi ujung tombaknya? Wah, pertanyaannya tajam, menukik dan pantas, layak, harus, wajib dijawab ya oleh pemerintah DKI Jakarta. Karena selain ini pula, kita juga tahu Heru Budi ini merangkap jabatan nih sebagai Kasetpres, Kepala Sekretariat Presiden. Ini sering beberapa kali kita ulas. Ini juga patut menjadi perhatian. DPRD jangan diam saja. Ya kalau begini DPRD nggak ngomong, ya apa fungsi DPRD mengawasi eksekutif pemerintahan? Tidak ada berarti kalau begitu. Rakyat harus berjuang sendiri kah? Ya, oke. Itulah saya kira yang menjadi pertanyaan-pertanyaan publik hari ini. Tentu kalau ditonton oleh pihak yang terkait, ya jawablah, jelaskanlah dengan bahasa rakyat gitu ya. Terima kasih sudah banyak memberikan masukan-masukan kepada saya, memberikan bahan-bahan berita, dan tentu itu akan kita kupas tentu sebisa saya dan tim yang ada di sini. Mudah-mudahan kita sama sekali tidak benci terhadap rezim, kita sayang pada pemerintahan di negeri ini. Kita ingin negeri ini menjadi negeri yang baldatun toyibatun warobun gofur ya. Dan mudah-mudahan dengan memilih pemimpin yang jujur, amanah, yang cerdas, intelek, narasinya bagus, karyanya nyata, mudah-mudahan itulah yang jadi jalan keluar negeri ini, keluar dari berbagai persoalan yang mendera kita hari ini. Kita pantau terus ya. Salam kedaulatan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.